Pada episode sebelumnya dikisahkan tentang kedatangan beberapa prajurit kerajaan yang meminta bertarung bersama Naofumi dalam menghadapi datangnya gelombang malapetaka. Sementara Raphtalia dan Viro sudah waktunya untuk melakukan class up. Sayangnya Naofumi dan kelompoknya tidak diperkenankan untuk melakukan class up di Melromarc. Mereka berencana untuk pergi ke Sylphriden dan melakukan class up di sana. Tapi waktu tidak memungkinkan karena sebentar lagi gelombang malapetaka akan datang. Sebelum memasuki isi cerita seperti biasa, buat kalian yang baru datang, silahkan untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan info terupdate dari kami. Baiklah teman-teman, inilah Tateno Yusa episode 11. Kurang dari 5 menit sebelum gelombang malapetaka datang, Naofumi dan kelompoknya menyiapkan banyak sekali ramuan penyembuh dan sisa persenjataan dari Paman Einhard. Pengalaman akan gelombang malapetaka sebelumnya membuat Naofumi bersiap tentang kemungkinan terburuk. Naofumi juga memberikan sebuah gelang pada Raphtalia untuk meningkatkan efek sihirnya, sementara Viro mendapatkan jepit rambut yang bisa meningkatkan kelincahannya dalam bertarung. Sekelompok prajurit yang siap membantu Naofumi juga telah berkumpul. Dengan melakukan join party, maka mereka semua akan berteleportasi bersama menghadapi gelombang malapetaka. Waktu yang ditunggu akhirnya datang juga. Kelompok Naofumi semuanya berteleportasi ke suatu tempat di mana gelombang malapetaka datang. Saat gelombang dimulai, Naofumi mulai melakukan evakuasi total dan menolong prajurit yang terpojok oleh musuh. Saat itu nampak seorang wanita tua yang dengan mudah mengalahkan monster karena dia dulunya adalah seorang petualang. Ternyata nenek itu adalah orang yang pernah diselamatkan oleh Naofumi beberapa waktu yang lalu. Dia sangat berterima kasih atas pertolongan Naofumi, sehingga dia kini sehat dan bisa berguna dalam menahan serangan gelombang malapetaka. Setelah 3 jam berlalu sejak datangnya gelombang, Naofumi mulai khawatir. Dia mempercayakan kelompok prajurit partinya bersama dengan sang nenek untuk melindungi warga sipil. Sementara Naofumi, Raphtalia dan Viro mendatangi pahlawan lainnya untuk bertarung bersama. Setelah sampai, nampak sebuah kapal raksasa yang terbang di udara lengkap dengan tentakel kraken yang mengerikan. Masing-masing pahlawan bertindak sendiri dan sulit untuk diajak kerjasama. Itsuki memanah kapal dari bawah, Ren menebas tengkorak kapten kapal yang tidak bisa mati-mati. Sementara Motoyasu dengan ngotot melawan tentakel kraken yang tidak ada habisnya. Mereka berdebat sendiri, sehingga membuat Naofumi menjadi penengahnya. Gelombang ini harus segera dihentikan, karena semakin lama, maka semua akan menjadi korban. Baik penduduk sipil maupun para pahlawan itu sendiri. Saat Motoyasu dan Ren masih berdebat, Naofumi dengan teliti menganalisa pergerakan musuh. Saat menyadari ada hal yang tidak beres di bayangan musuh, Naofumi memerintahkan Raphtalia untuk mengeluarkan sihir cahaya. Saat itu muncullah sosok aneh di balik bayangan musuh. Naofumi pun memerintahkan Raphtalia untuk menyerangnya. Akhirnya muncullah sebuah Soul Eater dimensional yang berukuran besar. Semua pahlawan sangat terkejut dengan kemunculan Soul Eater ini. Setelah melihat Soul Eater ini, para pahlawan dan masing-masing kelompoknya melakukan serangan besar-besaran. Sayangnya semua serangan utama mereka tidak ada yang mempan. Sang monster masih baik-baik saja. Saat Soul Eater mengeluarkan serangannya, semua pahlawan sudah pada KO. Naofumi terpaksa menggunakan perisai terkutuknya. Namun di alam bawah sadarnya, jiwa zombie naga yang menghuni perisainya sangat marah karena telah dibunuh oleh pahlawan pedang. Zombie naga ini mencoba mengambil alih tubuh Naofumi, hingga merubah baju sirahnya sesuai dengan efek kemarahan yang saat ini merasukinya. Sejalan dengan itu, Viro juga memiliki efek kemarahan seperti Naofumi. Mereka berdua mulai menyerang Soul Eater. Raphtalia marah pada semua pahlawan lain karena mereka hanya bisa menonton saja tanpa memberikan bantuan pada Naofumi. Semua pahlawan lain nampak tidak berguna. Padahal Naofumi hanyalah pahlawan perisai yang sebenarnya tidak ada damage sama sekali. Kalau kalian biasa main Mobile Legends, anggap saja Ren, Motoyasu, dan Itsuki itu hanyalah beban alias noob. Saat Naofumi semakin tenggelam dalam kemarahannya, tiba-tiba dia mengingat janjinya untuk menolong kelompoknya sekaligus para warga sipil. Hal ini membuatnya sadar dan bisa mengontrol tubuhnya kembali. Saat kesadaran Naofumi sudah mulai kembali,
perisai terkutuk itu meningkatkan level ke level selanjutnya. Nampak kekuatan baru Naofumi sanggup mengurung makhluk itu ke dalam Shield Prison. Kekangannya begitu kuat, hingga membuat sang monster tidak berdaya. Serangan diakhiri dengan kekuatan baru Naofumi, yaitu Iron Maiden, sebuah kotak penyiksaan dengan banyak duri tajam yang menusuk sang monster hingga tidak berdaya dan tewas. Setelah berhasil mengalahkan Soul Eater, Naofumi dan Viro menjadi normal kembali. Pahlawan lain yang menyaksikan kejadian ini tidak percaya kalau Naofumi bisa memiliki kekuatan semacam itu. Sayangnya Soul Eater kedua muncul, namun tiba-tiba serangan cahaya menghancurkan tubuh sang monster. Seorang wanita berpakaian kimono hitam muncul dan memperkenalkan dirinya sebagai Glass. Dia sangat kecewa karena para pahlawan yang menanggung beban dunia ini benar-benar tidak tangguh seperti dugaannya. Glass dengan terang-terangan hanya menganggap Naofumi seoranglah yang bisa disebut sebagai pahlawan sejati. Saat itu juga, Glass memproklamirkan perang sebenarnya dalam gelombang malapetaka ini. Gelombang malapetaka masih belum berakhir. Kemunculan Perdana Glass dengan tiba-tiba membuat semua bertanya-tanya, apa sebenarnya latar belakang Glass menjadi musuh utama semua pahlawan di sini. Dia pun menantang Naofumi secara terbuka. Karena Naofumi tidak kunjung menyerang, Glass pun meminta bawahannya saja yang menyerang duluan. Merasa tidak terima disebut bawahannya Naofumi, Ren, Motoyasu, dan Itsuki melakukan serangan gabungan untuk mengalahkan Glass. Sayangnya serangan itu berhasil dipatahkan Glass dengan mudah. Bahkan dengan satu kali serangan, 3 pahlawan itu langsung tumbang begitu saja. Naofumi pun akhirnya melakukan serangan hingga membuatnya menggunakan perisai amarahnya kembali. Dia pun mengurung Glass dalam Shield Prison dan menyiksanya di dalam kotak Iron Maiden. Dengan serangan spesial itu, nampaknya Glass masih baik-baik saja. Hingga detik ini Naofumi masih belum bisa menganalisa status musuh dengan benar. Melihat kondisi yang tidak menguntungkan ini, Naofumi menyuruhkan kelompoknya untuk mundur sementara. Dari kejauhan, Glass masih menyerang Naofumi dengan kipasnya. Sayangnya waktu pertempuran gelombang malapetaka sudah mencapai batasnya. Glass pun terpaksa mundur dari pertempuran. Dia melayang ke angkasa dan menghilang begitu saja. Walau berhasil melewati gelombang malapetaka ini, Naofumi masih bertanya-tanya, kemunculan Glass yang tiba-tiba, apa sebenarnya itu gelombang malapetaka? Dia benar-benar berpikir, apa sebenarnya yang terjadi di dunia ini? Yang pasti, Naofumi dan kelompoknya harus menjadi lebih kuat pada serangan gelombang malapetaka selanjutnya. Untuk itulah, salah satu upaya menjadi kuat adalah melakukan class up pada Raptalia dan Viro. Saat itu Naofumi dipanggil oleh sang raja untuk menjelaskan rahasia bagaimana dia mendapatkan kemampuan baru miliknya. Bukannya berterima kasih, sang raja malah menyudutkan Naofumi karena masih tidak percaya kalau pahlawan perisai memiliki kemampuan yang hebat. Dengan menunjuk ke tanah, Naofumi akan mengatakan rahasianya apabila sang raja berlutut dan memohon. Di dunia asalnya, saat seseorang meminta sesuatu, dia harus bersujud, maka permintaannya akan dipenuhi. Entah ini benar atau tidak, mari kita dukung saja Naofumi. Naofumi benar-benar di atas awan kali ini. Sang raja dibuat kesal sendiri. Mendengar perkataan Naofumi yang kasar pada raja, para pengawal kerajaan langsung turun tangan menghadang Naofumi. Sayangnya mereka tidak berani berkat intimidasi Naofumi yang berhasil mengalahkan gelombang malapetaka. Merasa tidak berhasil membuat Naofumi mengaku, sang raja mengancam akan menyiksa budak Naofumi. Dengan penuh amarah, Naofumi mengingatkan untuk tidak mengganggunya, apalagi menyentuh ujung jari kelompoknya. Dia yang sekarang bisa membunuh sang raja dan pengawalnya dengan mudah dan keluar dari kerajaan tanpa tergores sedikit pun. Raja pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa memendam amarah dan kebenciannya pada pahlawan perisai. Saat akan keluar dari kerajaan, Naofumi bertemu dengan seorang wanita yang secara diam-diam mengingatkannya supaya lebih berhati-hati pada gereja. Di balik wajahnya yang baik, gereja telah berkonspirasi dengan kerajaan untuk menjatuhkannya. Melty mendatangi ayahnya dan memintanya untuk berdamai dengan pahlawan perisai. Tentu saja ayahnya yang merupakan raja yang sombong menolaknya dengan sangat keras. Melty menanyakan,
mengapa ayahnya sangat membenci Naofumi, dan sang ayah pun menjelaskan alasan yang sangat sulit untuk dipahami. Saat itu tiba-tiba Main datang. Dia memberikan penjelasan bahwa selama ratu tidak ada, maka titah sang raja adalah mutlak. Saya sendiri masih belum paham mengapa sang raja kalah pamor sama ratunya. Melty yang juga menginginkan kebaikan bagi negaranya tidak menerima masukan dari kakaknya yang tidak nyambung. Dia pun segera berlalu dari ruangan itu. Main yang sangat kesal sekali dengan sikap adiknya seakan menyimpan amarah dan merencanakan sesuatu yang buruk pada Melty adiknya sendiri. Naofumi dan partinya melakukan persiapan yang matang dengan mengumpulkan persediaan dan peralatan baru dari paman Einhard sang pandai besi. Untuk melakukan crush up pada Raptalia dan Viro, Naofumi berencana pergi ke Sylphriden. Di Sylphriden, walaupun itu negeri para manusia setengah binatang, namun manusia masih bisa diterima di sana. Dalam perjalanan, Einhard dengan baik hati memberikan beberapa item penting untuk Naofumi berupa aksesoris untuk perisainya. Raptalia mendapatkan 2 buah pedang, dan Viro mendapatkan sarung tangan sihir yang setara dengan kekuatan 100 orang. Naofumi sangat menyukai perjalanan jauh. Dia jadi bisa bebas dan tidak memikirkan kerajaan ataupun para pahlawan lainnya. Sayangnya tiba-tiba Melty nongol dan memintanya untuk menemui sang raja sekali lagi untuk berdamai dengannya. Jelas saja Naofumi menolaknya. Mana ada orang yang mau berdamai dengan seseorang yang menghinanya. Melty yang mendapatkan penolakan begitu sebal. Dia terus memintanya untuk kembali pada kerajaan agar memperbaiki hubungan antara pahlawan dan raja. Tanpa disadari, salah satu pengawalnya berusaha membunuh Melty dengan pedangnya. Naofumi yang sudah menduga akan terjadi sesuatu yang buruk, langsung melindungi Melty dengan perisainya. Dengan marah, Naofumi menanyakan, mengapa para prajurit ini menyerang Melty yang merupakan putri calon utama pewaris kerajaan Melromark. Tapi anehnya, justru prajurit yang menyerang ini berdalih dan bertanya, mengapa Naofumi menjadikan Melty sebagai sandera? Logika dari mananya ya, pikir Naofumi. Dengan mengatasnamakan keadilan, para prajurit ini menyerang kelompok Naofumi. Mereka juga menyebut Naofumi sebagai si iblis perisai. Pertarungan pun tidak terelakkan. Naofumi melindungi Melty, sementara Raptalia dan Viro melakukan perlawanan. Walaupun sudah jelas pertarungan dimenangkan oleh Naofumi, tapi sepertinya aksi Naofumi dan kawan-kawan ini direkam dalam sebuah kristal sihir. Para prajurit ini seakan-akan bertindak sebagai korban atas kekejaman pahlawan perisai. Dan benar saja, Shin menunjukkan para prajurit kerajaan telah memanipulasi adegan pertempuran tadi dan menyudutkan kelompok Naofumi. Parahnya mereka juga telah berkonspirasi dan menyebarkan rekaman video adegan palsu ini ke seluruh negeri. Alhasil, Naofumi, Raptalia, dan Viro menjadi buronan terkenal seantero negeri. Saat ini, Naofumi dan kelompoknya sedang bersembunyi di perbukitan. Mereka tidak bisa bergerak kemana-mana karena gerbang antar wilayah benar-benar dijaga pasukan kerajaan dengan sangat ketat. Memaksa untuk menerobos masuk ke sana bukanlah pilihan yang baik. Naofumi kesal dan menyalahkan Melty. Karena ulah ayahnya, sekarang mereka semua jadi kena masalah. Melty pun membela ayahnya. Sepertinya ini adalah ulah dari kakaknya. Mungkin tujuannya adalah untuk membunuh Melty sendiri dan merebut tahta putri mahkota. Nampaknya prajurit yang melakukan penyerangan adalah prajurit yang berada di bawah perintah raja secara langsung. Jadi sepertinya sang raja juga telah turut campur dalam konspirasi ini. Tapi Melty terus saja membela ayahnya. Sambil menangis, dia terus meminta Naofumi untuk berdamai dengan raja. Tentu saja Naofumi menolaknya. Naofumi memutuskan untuk meninggalkan negeri ini, sementara Melty berencana kembali ke ibu kota dan bicara sekali lagi dengan ayahnya. Naofumi tidak menyarankan hal itu. Kalaupun Melty ikut ke rombongan Naofumi, dia dipersilahkan. Naofumi berjanji akan melindunginya, sementara kalau dia kembali ke ibu kota, Melty hanya akan dibunuh. Melty pun menyetujuinya. Esoknya, pagi-pagi mereka sudah berangkat. Untuk menghindari prajurit kerajaan, mereka sengaja berjalan kaki melewati pegunungan tinggi. Kereta perbekalan juga sengaja ditinggalkan karena kereta tersebut tidak bisa melewati gunung. Saat semua urusan telah selesai, kereta itu nantinya akan diambil kembali. Malamnya, mereka semua beristirahat di sebuah goa. Sambil melihat foto ayah dan ibunya, Melty bertanya pada Naofumi, mengapa dia dan raja sangat berseberangan.
Mendengar penjelasan Naofumi, Melty agak terkejut. Padahal Ratu sudah meminta sang raja untuk bersikap baik pada pahlawan perisai. Dari obrolan ini Naofumi akhirnya mengetahui kalau raja kedudukannya tidak lebih tinggi dari sang ratu. Raja ini sebenarnya adalah orang biasa, tapi karena nasibnya yang baik, dia bisa menikahi anggota kerajaan. Jadi dia sebenarnya adalah orang biasa yang numpang pamor pada kerajaan. Tak selang beberapa lama, mereka pun langsung meneruskan perjalanannya. Tentara kerajaan terus memburu mereka sepanjang malam. Mereka akhirnya ketahuan saat Melty hampir jatuh di sebuah tebing yang tinggi. Mereka berlari sekuat tenaga, menghindari kejaran prajurit kerajaan. Namun mereka semua menemui jalan buntu. Tidak ada tempat untuk berlari karena di belakang mereka adalah jurang yang sangat dalam. Saat bulan menampakkan sinarnya dengan sempurna, tak disangka muncul Itsuki, Motoyasu, dan Ren. Mereka langsung turun tangan, ikut memburu dan menangkap Naofumi. Para pahlawan itu menyudutkan Naofumi yang telah jahat menyandera Melty. Untungnya, Melty menjelaskan semua permasalahan yang sebenarnya terjadi. Mereka semua harusnya bersatu padu untuk menghadapi gelombang malapetaka. Sebenarnya semua orang sudah mulai percaya dengan penjelasan Melty. Sayangnya, Main datang dan memfitnah Naofumi yang telah memiliki perisai terkutuk dengan kemampuan mencuci otak seseorang. Sepertinya gereja telah menemukan sebuah bukti bahwa Naofumi menyebut dirinya sebagai penyelamat suci dan mencuci otak orang-orang tidak berdosa. Dengan bodohnya, Motoyasu langsung mempercayai penjelasan ngawur itu. Ren pun demikian. Dia meminta Naofumi untuk menyerahkan putri Melty padanya. Dia akan menjamin penuh keselamatan Melty. Melty sangat ketakutan. Dia memegang erat jubah Naofumi. Dia tidak ingin pulang. Kalau pulang, dia pasti akan terbunuh. Dia benar-benar meminta bantuan Naofumi untuk diselamatkan. Tentu saja Naofumi membantunya. Dia telah berjanji akan melindungi Melty. Mereka pun mencoba kabur dengan menunggangi Viro. Sayangnya Motoyasu melepaskan sebuah borgol yang mengenai kaki Viro hingga membuatnya terjatuh. Kekuatannya pun langsung menghilang, tidak bisa berbuat apa-apa. Main pun langsung memanggil bala bantuan dengan melepaskan sebuah cahaya pink di udara. Saat Melty melepaskan sihirnya dan menyerang Motoyasu, Main juga langsung menyerangnya. Dia sangat sebal karena Naofumi terus melindunginya. Ren dan Itsuki terkejut. Main nampak jelas ingin menghabisi Melty. Naofumi dengan terpaksa mengeluarkan perisai amarah, sementara Raptalia menggunakan sihir menghilang dan menikam Main dari belakang dengan pedang cahayanya. Semua prajurit langsung menggempur Naofumi. Ren dan Itsuki benar-benar tidak bisa menghentikannya. Serangan perisai amarah Naofumi benar-benar luar biasa. Sebelum para prajurit itu menghampirinya, dia sudah menghancurkan jalan utama, sehingga membuat pergerakan para prajurit terhenti. Kelompok Naofumi akhirnya berhasil kabur. Selepas pertempuran itu, Naofumi melepaskan borgol yang mengekang kaki Viro. Saat itu tiba-tiba muncul seorang pengintai yang diperintah secara langsung oleh sang ratu. Dengan sopan dia menginformasikan bahwa Naofumi diminta untuk menemui ratu. Karena sekarang semua hal menjadi sangat rumit, sang ratu ingin membicarakan banyak hal dengan Naofumi. Masalah penculikan ini juga merupakan konspirasi dari orang-orang yang menganggap pencapaian Naofumi sangat mengkhawatirkan. Setelah menyampaikan semua informasi ini, sang pengintai langsung menghilang tanpa bekas. Saat itu semua menyadari bahwa hutan telah dibakar atas perintah dari Main. Nampaknya pembakaran hutan ini akan menjadi berita utama yang akan digoreng sedemikian rupa sehingga kembali lagi mengkambing hitamkan pahlawan perisai. Main memerintahkan prajurit kerajaan dan para penyihir untuk membakar hutan. Para prajurit langsung melepaskan panah apinya, sementara para penyihir membaca mantra dan mengeluarkan api dari tangannya. Gempuran serangan api ini membuat hutan terbakar dengan hebatnya. Setelah itu, Main memerintahkan pada prajurit kerajaan untuk mengumumkan pada seluruh penduduk Melromak bahwa ini adalah perbuatan dari si iblis perisai. Dari kejauhan, kelompok Naofumi menyaksikan kebakaran ini dengan gundah. Kelihatan sekali bahwa kebakaran ini tidak biasa dan benar-benar settingan. Melihat api yang semakin membara, mereka memutuskan untuk segera meninggalkan hutan dan meneruskan perjalanannya. Pagi harinya, kebakaran hutan semalam nampak sudah mulai padam. Kondisi hutan benar-benar rusak dan memprihatinkan.
Saat ini semua perbatasan kota ditutup dan perbatasan antar negara dijaga dengan sangat ketat. Berita tentang pahlawan perisai yang menculik Putri Melty juga tersebar dengan cepat. Pihak kerajaan meyakini bahwa pahlawan perisai sedang menyusup secara diam-diam di kota ini. Hal ini tentu saja membuat Naofumi dan kawan-kawan tidak bisa melanjutkan perjalanannya ke Silveld. Saat ini dia memutuskan untuk mengikuti petunjuk dari prajurit bayangan yang semalam menemui mereka dan sesegera mungkin menemui Ratu Melromar. Kelompok Naofumi pun tiba di sebuah perkebunan di mana para manusia setengah binatang bekerja dan mengolah lahan pertanian. Saat itu Melty mengingat bahwa dia memiliki kenalan bangsawan di wilayah ini. Dulunya, keluarga bangsawan di sini menjalin hubungan yang baik dengan para manusia setengah binatang. Keluarga bangsawan ini adalah orang yang baik dan mengelola wilayah yang bernama Sayaete. Sayangnya, pada saat terjadinya gelombang malapetaka, dia meninggal dunia. Bangsawan lainnya yang memiliki pandangan yang sama dengannya, atas perintah sang raja, mereka semua dipindahkan ke pelosok-pelosok. Sang raja sepertinya sangat tidak suka dengan manusia setengah binatang. Dengan sedih, Raptalia bercerita bahwa Sayaete adalah kampung halamannya. Kampungnya ini justru diserang oleh prajurit kerajaan itu sendiri. Melty merasa bersalah dan meminta maaf pada Raptalia. Karena sebagai keluarga kerajaan, seharusnya dia bisa melakukan sesuatu. Dia pun berjanji pada Raptalia, apabila masalah ini telah selesai, dia akan menghukum para prajurit ini. Tanpa diduga, muncul seseorang di dekat mereka. Naofumi dan Raptalia langsung waspada. Ternyata itu adalah Reynot, bangsawan kenalan Melty yang memimpin wilayah ini. Naofumi masih curiga pada Reynot, apalagi dia bisa muncul tanpa terdeteksi. Reynot pun mengajak Naofumi dan kawan-kawan untuk mampir ke rumahnya. Di sana, Naofumi bercerita tentang semua hal hingga membuatnya sampai di wilayah ini. Reynot memahami dan dia juga menyampaikan bahwa untuk menutupi jejaknya, pahlawan perisai membakar hutan. Kelompok Naofumi juga dijamu dengan makanan yang sangat enak. Sayangnya Naofumi masih belum bisa percaya sepenuhnya pada Reynot. Dia memutuskan untuk segera pergi dari sini esok paginya. Malam itu di perbatasan, raja nampak sangat marah pada para prajurit yang hingga detik ini masih belum bisa menemukan Melty. Sang raja sepertinya sangat khawatir pada Melty. Dia juga sangat mengutuk kelakuan pahlawan perisai yang berani-beraninya mengambil keluarganya yang berharga. Naofumi bangun dari tempat tidurnya dan berganti jaga dengan Melty. Sesaat kemudian, Raptalia mengalami mimpi buruk. Dia mengingat temannya waktu masih kecil yang disiksa oleh seseorang. Pagi itu Reynot ditangkap oleh prajurit kerajaan. Para prajurit ini sedang menggeledah seisi rumah Reynot untuk mencari Naofumi. Sementara Naofumi dan Raptalia kabur dengan bantuan dari pelayan Reynot. Saat itu Melty secara tidak sengaja muncul dan memarahi para prajurit yang seenak jidatnya memasuki rumah Reynot. Tiba-tiba keluarlah Idol Rabier, seorang bangsawan yang memerintahkan para prajurit ini. Melty berusaha melindungi keberadaan Naofumi dan yang lainnya. Dia juga meminta agar Rabier membawanya ke ibu kota untuk menemui sang raja dan memulihkan nama baik pahlawan perisai. Saat melihat sosok Idol, Raptalia menjadi sangat marah dan ingin menyerangnya. Untungnya, dia dihentikan oleh Naofumi. Naofumi dan Raptalia mencoba mencari Viro, tapi tidak ketemu. Naofumi akhirnya terpaksa berteriak memanggil Viro, hingga mengaktifkan sihir budak dan membuat Viro kesakitan. Ternyata Viro sedang main peta umpet bersama dengan Melty, dan dia harus bersembunyi apapun yang terjadi. Mengetahui Melty telah ditangkap, Viro menjadi panik dan ingin segera menyelamatkannya. Naofumi pun memutuskan untuk menyelamatkannya juga, karena bagaimanapun juga, Melty adalah orang yang mengakui keberadaannya. Malam itu, terjadi keributan di gerbang rumah Idol. Naofumi dan yang lainnya memanfaatkan kesempatan ini untuk menyusup ke dalam kediaman Idol. Di dalam rumah, Idol menginginkan informasi tentang keberadaan iblis perisai dari Melty. Dia pun mengintimidasi Melty dengan menghajar Reynot secara terang-terangan. Idol tidak segan-segan melukai orang-orang yang berpihak pada iblis perisai. Sementara itu, kelompok Naofumi sudah memasuki halaman. Mereka berbagi tugas. Naofumi dan Raptalia akan menyelamatkan Melty, sementara Viro menghajar para prajurit di luar.
Kondisi rumah ini mengingatkan Raphtalia akan trauma masa lalunya yang buruk. Dia melihat sebuah jalan yang bisa menuntunnya ke dalam ruang penjara bawah tanah. Namun Naofumi mengingatkannya, saat ini keselamatan Melty adalah prioritas utama. Naofumi menekan seorang prajurit untuk mengatakan di mana Melty berada. Di sisi lain, Melty sudah sangat terbojok oleh Idol. Sisi buruk Idol pun muncul. Dia benar-benar edan karena sangat suka menyiksa dan bahagia melihat orang lain menderita. Tiba-tiba muncullah Raphtalia dan Viro yang siap untuk menyelamatkan Melty. Idol yang sekarang terbojok langsung menyandera Melty dan mengancam akan membunuhnya. Untungnya Naofumi menyusul. Dia langsung mengeluarkan jurus perisai udaranya sehingga membuat Melty lepas dari kekangannya. Saat itu, Viro langsung mendaratkan tendangannya pada Idol. Melty sangat berterima kasih pada Naofumi karena Naofumi sudah sudi datang untuk menyelamatkannya. Walaupun Idol sudah kalah, tapi dia masih bersikap sombong dan memandang rendah pada semua orang di depannya. Raphtalia mendatangi Idol dan sudah siap untuk menghunuskan pedangnya. Idol memohon ampun atas nyawanya. Raphtalia benar-benar marah dan tanpa diduga air matanya mengalir. Naofumi nampak begitu memahami kesedihan yang dialami oleh Raphtalia. Di siang hari yang cerah, terlihat beberapa anak setengah manusia dari desa Sayayete yang sedang bermain sepak bola. Saat itu nampak Raphtalia kecil yang sedang ngobrol dengan sahabatnya tentang seorang lelaki yang disukainya. Sahabatnya yang bernama Livana ini bercerita kalau dia ingin bertemu dengan pahlawan legendaris dan menikahinya. Raphtalia juga ingin bertemu dengan pahlawan tersebut. Tiba-tiba saja angin bertiup dengan sangat kencang, langit pun langsung menjadi gelap. Terlihat jelas bahwa itu adalah serangan gelombang malapetaka. Para bocah itu benar-benar ketakutan. Scene kembali di masa sekarang, di mana Raphtalia sedang bersiap untuk menghunuskan pedangnya pada Idol. Idol masih terus saja memohon supaya tidak dibunuh. Bahkan dia sampai bersujud memohon belas kasihan Raphtalia. Raphtalia yang sudah dipenuhi dengan dendam dan amarah dihentikan oleh Naofumi. Bagaimanapun juga sahabatnya tidak akan pernah bisa kembali. Dia pun menurunkan pedangnya dan menceramahi Idol. Dia akan membiarkan Idol hidup untuk menebus dosa-dosanya. Idol yang merasa harga dirinya diinjak-injak langsung marah dan melawan Raphtalia. Sayangnya dia terpeleset oleh senjatanya sendiri, sehingga membuatnya jatuh dari jendela dan tewas. Raphtalia benar-benar syok, tapi Naofumi berkata bahwa itu bukanlah kesalahannya. Reiknot mengucapkan terima kasih pada Naofumi karena telah menyelamatkannya. Mereka semua memutuskan untuk segera pergi dari tempat itu selagi masih ada kesempatan. Sebelum itu, mereka akan mengantar Raphtalia untuk melihat ruangan bawah tanah, di mana Idol mengurung dan menyiksa manusia setengah binatang di sana. Raphtalia mengetahui hal ini karena dia juga pernah dikurung dan disiksa di sana. Perlahan-lahan Raphtalia menuruni anak tangga. Dia mengingat tentang nasihat kedua orang tuanya untuk selalu tersenyum dan bersikap baik pada semua orang. Pasca serangan gelombang malapetaka di desanya, Raphtalia dengan semangat mengajak semua warga desa untuk bangkit dan membangun desa kembali. Teman-teman dan seluruh warga pun kembali bersemangat. Saat keadaan sudah mulai membaik, tiba-tiba banyak tentara kerajaan yang datang ke desa tersebut. Warga sebenarnya sangat senang karena ada bala bantuan datang dari kerajaan. Sayangnya, dugaan mereka salah. Para prajurit ini justru menyerang desa dan menculik banyak anak-anak termasuk Raphtalia. Kondisi penjara bawah tanah ini begitu gelap dan pengap. Banyak sekali terlihat alat penyiksaan di sana. Raphtalia berhenti di salah satu ruang penjara. Dia kembali mengingat bagaimana Idol menyiksanya. Raphtalia sepertinya lebih tabah menghadapi siksaan ini. Namun Livana berbeda. Livana benar-benar kesakitan dan menderita. Raphtalia terus menghibur dan menemani Livana yang ternyata sedang sakit demam. Sesaat kemudian, seorang prajurit datang dan membawa Raphtalia untuk dijual ke pedagang budak. Raphtalia sangat bingung karena terpisah dengan Livana. Dia pun lupa bagaimana caranya untuk tersenyum. Kelompok Naofumi mulai menemukan budak manusia setengah binatang yang masih disekap di dalam ruang penjara ini. Mereka semua mulai menyelamatkan para tahanan ini satu persatu. Raphtalia pun terkejut.
Setelah mengingat bahwa salah satu tahanan ini adalah temannya saat masih kecil, yaitu Kiel. Saat Raptalia melepaskan dan menyapa Kiel, dia sangat bahagia karena bisa melihat teman semasa kecilnya masih hidup. Kiel masih belum bisa mengenali Raptalia, hingga Raptalia menceritakan semua kisah masa lalu dan mengingatkan Kiel akan kenangan itu. Mereka pun berpelukan penuh haru. Kiel masih terlihat bocah karena levelnya masih standar. Berbeda dengan Raptalia yang selalu menaikkan level dengan kelompoknya. Raptalia bertanya pada Kiel di mana Livana saat ini berada. Setelah itu dia pun langsung bergegas pergi ke tempat Livana berada. Saat telah mengetahui kondisi Livana, Raptalia menangis sejadi-jadinya. Raungannya terdengar sangat sedih dan menyayat hati. Livana yang menjadi teman baik Raptalia semasa kecil, yang ingin dinikahi oleh pahlawan perisai, kini telah tewas sangat mengenaskan. Livana hanya menyisakan tengkorak dan tulang belulangnya saja. Semuanya menjadi sedih. Demikian pula dengan Melty. Dia tidak menyangka ternyata hal sekejam ini terjadi di negaranya. Raptalia masih sedih karena dia telah membunuh idol. Dia tidak ada bedanya seperti idol. Demi memuaskan nafsu balas dendamnya semata, hingga dia rela menghilangkan nyawa seseorang. Naofumi terus menyemangatinya, karena jika seandainya dia tidak bertemu Raptalia, mungkin Naofumi akan terus melarikan diri dari dunia ini tanpa bisa mempercayai siapapun. Raptalia juga berjasa karena telah melepaskan beberapa anak manusia setengah binatang termasuk Kiel dari penjara ini. Saat ini sudah menjadi tugasnya untuk menyelamatkan manusia setengah binatang lainnya. Hal ini dilakukan supaya tidak ada lagi rasnya yang mengalami nasib buruk seperti ini. Itulah alasan mereka semua bertarung hingga sekarang. Naofumi sebagai pahlawan perisai juga berjanji akan selalu bertarung bersamanya. Saat itu bayangan Livana muncul dengan bahagia karena bisa melihat Raptalia dan pahlawan perisai bersamanya. Setelah itu Raptalia membungkus tulang belulang Livana untuk dikuburkan dengan layak. Saat sedang keluar dari penjara bawah tanah, kelompok Naofumi dikejutkan dengan idol yang ternyata masih hidup. Di bawah sebuah monumen, idol melakukan ritual khusus untuk membuka segel dan membangkitkan monster yang pernah disegel oleh pahlawan terdahulu. Segel itu pun terlepas dengan sempurna. Dengan bangganya, idol membangkitkan seekor monster besar berwujud T-Rex yang sangat mengerikan. Sayangnya, idol sendiri benar-benar mati karena saat itu langsung diinjak oleh monster T-Rex ini. Oke teman-teman, itulah akhir cerita dari anime Tate no Yusa episode 15. Semoga kalian semuanya suka. Bantu kami untuk terus mengembangkan channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Apabila info dari channel ini bermanfaat, silahkan kalian bagikan kepada teman-teman kalian ya. Tetap semangat dan sampai jumpa di episode berikutnya.